Supriyani, nomor absen 27, NIM 2311031356 dari kelas B3 Denpasar. Baik, di sini saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan strategi pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving Polia. Yuk kita simak videonya bersama. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu strategi pemecahan masalah atau problem solving Polia. Menurut Polia, pada tahun 1985, pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari kesulitan untuk mencapai tujuan. Dalam matematika, hal ini tidak hanya menyelesaikan soal rutin, tetapi juga menerapkan konsep pada situasi nyata. Strategi Polia bertujuan melatih siswa berpikir sistematis, kritis, dan kreatif, serta mandiri melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada memahami, yang kedua ada merencanakan, yang ketiga ada melaksanakan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengecek kembali solusi. Dengan demikian, pembelajaran menekankan pemahaman melalui pembelajaran yang mendalam, bukan sekedar hafalan prosedur. Baik, karena tadi saya sudah menyampaikan penjelasan apa itu strategi pemecahan masalah atau problem solving Polia. Sekarang saya akan melanjutkan dengan langkah-langkah yang ada pada strategi pemecahan masalah atau problem solving Polia. Yang pertama ada memahami masalah atau understand the problem. Yang dimaksud adalah siswa harus membaca soal dengan cermat atau menangkap informasi penting agar tahu apa yang ditanyakan. Yang kedua ada menyusun rencana atau devise a plan. Yang dimaksud adalah menentukan strategi atau rumus yang sesuai untuk menyelesaikan soal. Yang ketiga adalah melaksanakan rencana atau carry out the plan. Yang dimaksud adalah hitung secara sistematis menggunakan strategi atau rumus yang sudah dipilih. Dan yang terakhir atau yang keempat ada melaksanakan pengecekan kembali atau look back. Yang dimaksud adalah periksa jawaban dengan cara lain untuk memastikan hasilnya benar. Nah, karena sudah saya jelaskan apa saja langkah-langkah yang ada pada strategi pemecahan masalah atau problem solving Polia, saya akan lanjutkan dengan pengimplementasian dengan salah satu murid saya dengan menggunakan strategi pemecahan masalah atau problem solving Polia dengan operasi pengurangan. Baik, di sini saya sudah dengan salah satu murid saya yang bernama Meka. Di sini saya akan langsung mengimplementasikan strategi pemecahan masalah atau problem solving Polia bersama salah satu murid saya. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan untuk murid saya. Pertanyaan yaitu, Adi memiliki 8 kelereng. Lalu kelereng Adi diminta oleh Meka dengan jumlah 3 kelereng. Jadi berapa sisa kelereng Adi setelah diminta oleh Meka? Pertanyaan ibu untuk Meka yaitu, apa yang diketahui dari pertanyaan yang sudah ibu sampaikan tadi? Adi memiliki 8 kelereng dan Meka meminta 3 kelereng. Oke, bagus sekali. Pertanyaan ibu yang kedua yaitu, apa yang ditanyakan pada soal yang sudah ibu sampaikan tadi? Sisa kelereng Adi setelah diminta oleh Meka. Oke, bagus sekali. Sekarang, untuk mencari hasil itu, menurut Meka, bagaimana cara untuk agar Meka bisa mendapatkan hasil tersebut? Apakah dengan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian? Operasi pengurangan. Oke, bagus sekali Meka. Sekarang coba Meka tulis soal yang ibu kasih tahu tadi. Adi memiliki 8 kelereng, bisa ditulis 8 dulu. Sekarang Meka kan sudah sampaikan tadi operasi apa yang baiknya digunakan untuk mencari hasilnya itu, yaitu dengan pengurangan. Bisa ditulis kurang. Sekarang yang terakhir itu jumlah yang diminta oleh Meka. Jadi Meka itu meminta 3 kelereng tadi. Tulis 3. Sekarang coba naikkan jari jemari Meka. Tadi kan Adi mempunyai 8 kelereng. Sekarang hidupkan 8 jari. Oke, bagus.
meminta 3. Sekarang tutup 3. Sekarang berapa sisa jari-jari mereka? Bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jawabannya berapa? 5. Oke, bagus sekali. Sekarang coba mencari jawaban dengan Ibu. Ibu mempunyai gambar Meka. Tadi kan Adi mempunyai 8 kelereng. Ibu gambarkan 8 kelereng. Tadi kan Meka minta kelereng berapa, Pak Adi? 3. Oke, 3. Sekarang Ibu coret 3. 1, 2, 3. Karena kelereng sudah dicoret 3, berapa sisa kelereng pada gambar yang sudah Ibu buat? Coba Meka itu. Itu sudah berjalan ya, maksudnya yang nyaman oke. Berarti sisa kelereng Adi sekarang adalah 5. Oke, bagus sekali Meka. Jadi Meka sudah memahami bagaimana mencari hasil dengan melakukan pengurangan. Bagus sekali. Nah, selanjutnya ada manfaat penerapan strategi Polya dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama ada membantu siswa memahami masalah secara menyeluruh. Yang dimana maksudnya siswa dilatih untuk mengidentifikasi informasi penting, membedakan data yang relevan dan tidak relevan, serta menerjemahkan masalah dari bahasa naratif ke bahasa matematika. Selanjutnya, yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, yang dimana dimaksud langkah menyusun rencana mendorong siswa memilih strategi yang tepat seperti menggunakan gambar, tabel, pola, atau persamaan lainnya. Yang ketiga, mendorong kemandirian belajar serta rasa percaya diri, yang dimana dimaksudkan siswa belajar mengeksekusi ide mereka sendiri. Proses ini menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian karena setiap langkah merupakan hasil pemikiran siswa sendiri. Yang keempat, melatih kemampuan refleksi dan evaluasi. Yang dimaksud adalah tahap ini membuat siswa terbiasa melakukan evaluasi terhadap jawaban dan strategi yang digunakan. Yang kelima, meningkatkan pemahaman konsep bukan sekedar prosedur. Yang dimana dimaksudkan strategi Polya membantu siswa mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata sehingga pemahaman konsep menjadi lebih mendalam. Dan yang terakhir, membantu guru dalam proses pembelajaran, yang dimana dimaksudkan strategi ini memberikan kerangka yang jelas bagi guru membimbing siswa secara terstruktur, interaktif, dan bermakna. Itu adalah manfaat dari penerapan strategi pemecahan masalah atau problem solving Polya. Setelah itu adapun kelebihan dan kekurangan strategi pemecahan masalah atau problem solving Polya. Yang pertama, adapun kelebihan dari strategi ini yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, mendorong pemahaman konsep yang mendalam. Yang ketiga, melatih kemandirian dan tanggung jawab belajar. Yang keempat, dapat diterapkan pada berbagai bidang ilmu. Yang kelima, membiasakan proses berpikir sistematis. Yang keenam, melatih refleksi diri terhadap proses berpikir. Selanjutnya, adapun kelemahan dari strategi ini. Yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, tidak semua siswa siap berpikir abstrak dan sistematis. Yang ketiga, guru perlu keterampilan tinggi dalam membimbing. Yang keempat, sulit diterapkan jika siswa pasif atau terbiasa belajar dengan cara hafalan. Yang kelima atau yang terakhir ada penilaian hasil belajar lebih kompleks. Baik, sekian tadi video tentang penggunaan strategi pemecahan masalah atau problem solving Polya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.